para domba dengan begitu saja, tetapi dia tetap memberikan yang terbaik supaya kasih Allah Bapa tetap ada di dalam para murid. Terima kasih. Terima kasih. Next. Kalau saya ayat 24, ya Bapak, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus itu sangat setia. Seperti dalam kehidupan sehari-hari kita juga sebagai kepala keluarga, kita sama seperti Yesus. Kita juga setia dengan keluarga, jadi kita akan juga berusaha di mana keluarga kita akan selalu menjaga mereka. Ya, secara singkat, jadi kurang begitu, Pastor. Ya. Saya. Terima kasih. Lanjut juga ayat 25. Ya Bapak yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Kemudian saya bahwa kalau kita ingin mengenal Bapak, kalau Bapak kita yang adil, kita harus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dan di situ ditekankan bahwa memang Yesus diutus oleh Bapa langsung. Ya. Terima kasih. Terus Lanjut pas. Iya, yang belakangan kan bisa menyimak dulu, baca dulu, cari-cari. Pertama kita Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ayat ini begitu pendek, tapi saya lihat ini perkataan satu ini 2 kali. Berarti Yesus itu mengajak kita untuk menjadi satu, sehingga supaya lebih kuat ya. Saya kira gitu dong. ya, terima kasih. Lanjut. lewat dulu, mau lewat dulu. Itu patennya saya loh. Lewat dulu biar cepat. Siapa? Ya, silakan. Kalau saya ayat 25, saya kira kita masing-masing pribadi datang ke dunia ini membawa keputusan dari Allah. Jadi kita datang ke dunia ini tidak mengenal kita, dan Allah sendiri yang mengenal kita masing-masing, karena Dialah yang mengutus kita datang ke dunia ini. Ya. Terima kasih. Lanjut. Saya terkait ayat 21 kata menjadi satu, katanya menjadi satu. Di sini ditekankan bahwa Bapa, Kristus, dan kita semua jadi satu. Berarti bagi kita diharapkan dan berjuang untuk bersatu umat Kristiani. Khususnya umat Kristiani mesti bersatu. Jadi saling menemukan, jangan jadi bersatu. Kedua, tertarik juga sama saya supaya mereka menjadi satu, supaya mereka tahu bahwa Engkau yang telah bersatu, Engkau mengatur informasi. Sini kita harus meneladani kehidupan Yesus bersatu. Jadi perbuatan kita sehari-hari harus sebenar mungkin menurut ajaran Injil, sabdanya. Jadi mengabdikan sabda Yesus dalam hari-hari. Itu tujuannya. Terima kasih. Kalau saya ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dalam hal ini begitu mulianya Tuhan Yesus sehingga meminta kepada Bapaknya bahwa kita semuanya hendaknya bersama-sama dengan Kristus. Itu aja. Iya, sekarang saya pastor. Ya, Kembali yang belum ya, tadi boleh lewat dulu ya. Saya di ayat 20, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ya, ini menjadi juga
kehidupan saya bahwa kita sebagai pria adalah hidupnya harus dengan berdoa. Kekuatan seorang pria diajarkan oleh Yesus adalah dalam hal berdoa. Siapapun tadi yang sudah berkeluarga atau belum, dia harus bisa berdoa dan mampu berdoa. Enggak perlu kita jago silat, kungfu, tidak perlu. Tapi kekuatan pria dengan doa, kekuatan Allah ikut serta di dalam kehidupan kita. Dan Yesus ajarkan juga bahwa berdoa itu tidak hanya untuk sendiri, tapi untuk orang-orang lain. Nah, untuk kita yang sudah berkeluarga, kalau belum berkeluarga, belum punya istri atau punya anak, yang mendoakan ayah ibunya, kakak adiknya juga boleh. Dan ini menjadi kebersatuan di dalam iman juga, sehingga hubungan relasi kita semakin baik. Itu saja, Pastor. Terima kasih. Lanjut, masih ada yang belum tadi? Masih tergerak atau sudah cukup? Pandeng romo dulu mau. Romo aja. Oke, kalau sudah nggak ada, tepuk tangan dulu untuk kita. Jadi ungkapan iman itu nggak ada yang salah, ya. Ungkapan iman kita, saya merasa tergerak, tersentuh, itu tidak ada yang salah. Semua itu menunjukkan ya itu yang kita alami, yang kita rasakan. Nah, membaca kitab suci, saya rasa salah satu gemanya harusnya begitu ya Bapak yang terkasih. Ketika saya membaca kitab suci, dan ketika saya itu membuat khotbah, saya tidak bisa baca semua, tapi saya yang kena ke saya itu apa, dan itu yang akan saya kembangkan. Dan saya berharap apa yang saya kena ke saya itu kena juga ke umat saya gitu, yaitu yang saya kembangkan, ya. Sehingga tidak harus semua, tetapi mana yang kena dan itu yang betul-betul bisa ada hubungannya dengan pengalaman hidup saya. Itu sebetulnya itu ya, kalau kita cara membaca kitab suci supaya kita itu bisa lebih hidup. Setiap kali membaca, kemudian pertanyaannya, ayat ini kena dengan pengalaman saya yang mana ini ayat ini? Ya, dari perikop yang ada, sehingga saya betul, oh saya tertarik di sini karena ini dekat dengan pengalaman saya, atau apa yang saya rasakan, atau saya yang ingin saya yang hidupi dan sebagainya. Nah, untuk perikop ini, ya tentu perikop ini betul-betul cocok dengan situasi kita saat ini sebetulnya, ya Bapak-Bapak yang terkasih. Kalau sekarang itu kan kemarin Anda milih 1 silakan, milih 2 silakan, tapi sekarang 3. Persatuan Indonesia, amin. Amin. Ini kan persatuan nih, bicara soal persatuan, ya kita satu. Nah, saya ingin mengupas yang pertama tentang ayat yang ke-20 tadi, ayat 20 yang disebutkan Pak Edi. Betul. Dan ini yang ingin saya kupas terlebih dahulu, ayat 20 ini, karena ini menarik untuk pintu masuk kita ke ayat-ayat yang lain. Dikatakan di situ, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Ya, maksudnya apa? Bukan hanya untuk para murid saya berdoa. Jadi bukan hanya untuk ke-12 murid itu. Jadi ini konteksnya yang di atasnya ini, Yesus kan berdoa untuk para murid. Murid-murid berdoa, kamu tak doa ini ya supaya kamu menjadi satu, kamu menyebarkan dan sebagainya. Tetapi ayat yang ke-20 ditegaskan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi bukan hanya untuk murid-muridku, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi orang-orang yang sudah dijaring oleh para murid. Ya, kan kita tahu Yesus mengutus berdua-dua tuh. Berdua-dua, kemudian mereka mulai percaya, mulai datang. Misalnya seperti murid-murid sendiri ketika ngomong ke sini, mertuanya tertarik, lalu minta didoakan dan sebagainya. Ya, Yesus mengatakan bukan hanya untuk para murid, tetapi untuk orang-orang yang juga percaya karena pemberitaan mereka. Ya, jadi Yesus ini ingin merangkul semua, ya semua yang sudah mulai percaya untuk didoakan. Maksudnya apa? Doanya supaya menjadi satu. Ya, menjadi satu sama seperti apa? Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ingat ketika saya kemarin mengajar yoga. Apa tujuan yoga? Masih ingat enggak? Tujuan yoga adalah
to unite, untuk menyatukan ya antara yang ilahi dengan kita dengan sesama menjadi satu. Lalu ayat yang saya pakai adalah ini, ayat yang ke-21 tadi, ketika mengatakan mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Dia. Jadi Allah dan Yesus itu bersatu. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Barang siapa melihat aku, dia. Nah, apakah kata-kata ini bisa nggak kita serap? Kemudian kita berani mengatakan, barang siapa melihat Yesus atau melihat aku, dia melihat Yesus. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Kira-kira Bapak berani nggak, Bapak-bapak di sini, patrisian, lalu mengatakan kepada istrinya, istriku, kamu melihat saya, melihat Yesus. Atau istrinya, kampret lo. Ya, nggak bisa saya melihat dalam diri you itu Yesus. Atau kita mulai kelihatan nih, setelah ikut patrisian, kelihatan nih, biarpun sedikit-sedikit ya, kelihatan Yesusnya. Yesusnya nampak ya, mungkin lewat kita mulai care, mulai kata-kata kita halus ya, dengan pasangan, dengan anak dan sebagainya ya. Maka misalnya kejadian Emporium, anak loncat itu ya, Anda menyaksikan tuh, anak loncat setelah makan dengan mamanya ya. Saya tidak mau menghakimi mamanya ya, pasti mamanya sudah merasa hancur hatinya ketika melihat anaknya. Tapi pertanyaannya, mosok setelah makan begini kok langsung anak membuat keputusan loncat? Berarti ada something. Sama misalnya seandainya saya dengan bapak saya ketemu, setelah ketemu langsung memutuskan untuk nembak atau sebagainya. Berarti jangan-jangan saya ketemu bapak tapi tidak merasakan saya ketemu Tuhan. Nah ini pertanyaannya, apakah doa ini betul-betul menjadi sebuah undangan untuk kita dan berani kita mengatakan bahwa ya saya ingin seperti Yesus yang berani mengklaim, dia mengatakan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sehingga barang siapa melihat perbuatanku, orang langsung mengatakan ya ini perbuatan Bapa. Ketika saya datang, kemudian orang mengatakan ya Allah datang, dan Yesus berani mengklaim ini loh. Ya, mengklaim bahwa dia itu betul-betul sudah menyatu. Ya, sehingga kehadirannya dia itu betul-betul menjadi kehadiran perpanjangan tangan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak-bapak bisa nggak kira-kira menjalankan yang seperti ini? Kira-kira